Bismillahirrahmanirrahim. Apa ibrahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Paling tidak ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 21 ini. Yang pertama, apabila Allah telah memberikan perintahnya, maka semua perintah itu adalah baik bagi manusia. Ini penting ini. Jadi semua perintah Allah itu pasti baik bagi manusia. Jadi tidak usah pikir-pikir lagi. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi perintah Allah. Sikap kita terhadap perintah Allah bagaimana? Yaitu langsung saja laksanakan, tidak perlu banyak alasan. Ini makna atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Yang kedua. Yang ketiga adalah, apalagi perintah tersebut didahului oleh penyebutan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada manusia, maka sejatinya di ayat ini kan minggu lalu Allah menyebutkan berbagai nikmat yang telah diterima oleh Bani Israel. Didahului oleh penyebutan nikmat yang telah diberikan, maka sejatinya perintah tersebut bertujuan agar manusia itu tidak lalai dengan nikmat yang telah dia terima. Di mana nilai nikmat yang telah diterima tidak pernah sebanding dengan ujian yang dibebankan. Ya, ujiannya tadi berperang. Nikmat yang diterima sangat banyak, dilepaskan dari penjajahan, kemudian dan yang lain-lainnya, banyak sekali yang diterima. Jadi nikmatnya jauh lebih besar. Kalau untuk kita ya, misalnya begini loh, misalnya kita menerima nikmat selama 11 bulan misalnya. 11 bulan kita makan. 1 bulan diperintah atau diwajibkan untuk berpuasa. Ya, kira-kira yang sangat mempengaruhi kita yang mana? Yang 1 bulan atau yang 11 bulan? Yang 1 bulan. Yang 1 bulan yang sangat berpengaruh bagi manusia pada umumnya. Giliran mau datang puasa, waduh, mari ngene wis gak iso mangan-mangan manera gitu. Itu yang diingat ya. Jadi ya, 1 bulan itu seakan-akan menderita gitu. Itu bagi manusia pada umumnya ya. Karena manusia itu kebanyakan kufur. Manusia itu kebanyakan kufur. Ujian sebulan mengalahkan nikmatnya yang 11 bulan. Betul, nikmatnya lebih banyak 11 bulan. Ya, ujiannya cuma sebulan. Itu pun enggak 24 jam ya, maghrib udah berbuka ya. Jadi ujian sebulan mengalahkan nikmatnya yang 11 bulan. Buktinya apa buktinya? Buktinya bagaimana? Ketika bulan Ramadan, coba lihat. Ketika menjelang berbuka puasa, seakan-akan gimana? Seakan-akan balas dendam kan? Panganan dikelompokno kabeh jam 4, ono kolo, ono gorengan, ono wis macam-macam lah, ono terang bulan ya. Jadi dikumpulkan semuanya. Balas dendam. Itu buktinya. Apalagi buktinya? Ketika keluar dari Ramadan. Nah, ketika keluar dari Ramadan bagaimana? Seakan-akan manusia itu merasa merdeka. Ya enggak? Seakan-akan manusia itu merasa merdeka. Ini buktinya bahwa kebanyakan manusia itu adalah kufur. Nah, coba kalau umat-umat terdahulu bagaimana? Ditinggalkan Ramadan itu pada menangis semua. Menangis, ya. Karena mau ditinggalkan Ramadan. Kalau kita-kita gimana? Wow, senang nih kan. Ketika Ramadan mau selesai, wis udah likuran gitu, selali Ramadannya sibuk shopping ya, sibuk shopping, belanja ini dan itu untuk persiapan Lebaran ya. Ini ciri manusia masa kini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat 21 ini? Apalagi perintah tersebut didampingi oleh jaminan atau garansi dari Allah dan larangan sekaligus dalam satu ayat.
Coba didampingi allati kataballahu lakum, itu jaminan. Dan kemudian didampingi juga dengan larangan, wala tartaddu ala adbarikum. Coba, perintah didampingi jaminan, didampingi oleh larangan. Nah, itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sangatlah penting bagi manusia itu sendiri. Sangat teramat penting. Dan yang kelima dari catatan saya adalah pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, melaksanakan sebagian isi ayat dan ingkar terhadap sebagian isi ayat yang lain, maka hukumnya adalah kufur terhadap semuanya. Bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 atau surah Al-Baqarah ayat 85. Tidak usah saya bacakan ya, nanti terlalu lama nanti. Di ayat yang lain, berimanlah, berislamlah secara utuh, jangan cuma ambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara utuh, jangan mengambil sebagian yang sesuai sama keinginan kita ambil, yang enggak sesuai disembunyikan atau disingit-singit, no ya. Al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat ini maksudnya bisa dibagi dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah, atau kondisi yang pertama adalah masuk ke wilayah itu tanpa ada kontribusi, cuman masuk saja. Maka ini adalah salah. Ini adalah perbuatan enggak baik. Ya. Yang kedua, masuk ke wilayah itu berkontribusi dalam peperangan tapi tidak yakin akan ketetapan Allah, maka ini juga adalah salah. Kondisi yang ketiga, masuk berkontribusi atau berpartisipasi dan yakin akan ketetapan Allah tapi lari dan mundur, ini juga salah. Kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat adalah tidak masuk, tidak berpartisipasi, tidak yakin, dan tidak berani atau lari, plus ngilokno Allah dan Rasulnya, ya, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Nah, kata kaum Yahudi bagaimana pada waktu itu? Ya udah, kepada Nabi Musa, ya udah kamu aja yang masuk sana, kamu aja yang berperang sama Tuhanmu, kami tak jadi penonton aja di sini, kami akan duduk-duduk aja di sini. Nah, coba bayangkan perkataan mereka ini. Ya wis perang dewe sama Allah, aku tak nonton aja dari sini. Kondisi yang keempat, tidak masuk, tidak berpartisipasi, tidak yakin dan mundur, plus ngilokno Allah. Nah, ini apa? Salah juga. Bahkan kebangetan salahnya. Kalau kita itu bisa ditambah kebangetan suwalai ya. Nah, ini yang dipilih oleh Bani Israel adalah yang nomor 4 ini. Jadi sebagai orang yang beriman, pilihannya hanya satu. Bagaimana? Masuk, berpartisipasi, yakin, dan tidak mundur. Itu pilihan orang-orang yang beriman. Nah, ini pelajaran yang kelima. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik hikmah dari ayat 21 Al-Maidah adalah, jika seorang muslim mendengar titah dari Allah atau Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali mentaati perintahnya dengan penuh kerelaan dan keridoan, atau sami'na wa ata'na. Surah An-Nisa ayat 65 atau surah Al-Ahzab ayat 36. Ada kaidah usul fikih yang menyatakan asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Pembuat syariat ini tidak akan mentitahkan sesuatu kecuali maslahatnya murni atau dominan.
Nah, perhatikan, pembuat syariat ini tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali maslahatnya murni atau dominan. Kalau Allah sudah perintah, maka di situ pasti maslahatnya utuh atau dominan maslahatnya, itu pasti. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Dan dia atau Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali mafsadatnya murni atau dominan. Ya, perhatikan, jika Allah sudah melarang sesuatu atau Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali di situ terdapat keburukan yang murni atau isinya wis jelek saja. Kalau Allah sudah melarang itu pasti jelek bagi kita atau dominan kejelekannya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Sudah jam berapa ini? Berikutnya tentang sekilas sejarah tentang al-ardul muqaddasah. Ya, al-ardul muqaddasah yang ada di dalam ayat ini, atau bumi yang suci, tanah yang suci, tanah yang diberkahi, tanah atau apa kata orang-orang Yahudi, tanah yang dijanjikan, al-ardul mi'ad. Yang pertama adalah pada masa Kan'an. Siapa itu Kan'an? Kan'an ini adalah turunan dari Nabi Nuh, dari Nabi Nuh. Jadi yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi ini sebetulnya bukan Bani Israel, ya, tapi adalah Kan'aniyun, ya, adalah keturunan Kan'an. Dalam berbagai sumber sejarah maupun di Alkitab dijelaskan bahwa manusia pertama yang menginjakkan kaki di tanah suci Palestina atau negeri Syam pada umumnya, ya, ini adalah bangsa Arab. Bangsa Arab yang dikenal sebagai bangsa Kan'an, yaitu keturunan Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Tapi sebetulnya sebelum Kan'an itu ada kabilah lain, sama juga dari bangsa Arab, yang bernama Finiqiyun, yang menempati bagian utara dan tengah, menempati bagian utara dan tengah Palestina. Bagian selatannya, pantai selatannya dihuni oleh Kan'an ini. Nah, Bani Israel ini mau masuk dari yang ditempati Kan'an itu. Dan setelah itu, setelah pertama itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, itu adalah kabilah Finiqiyun. Nah, kemudian setelah itu datanglah Kan'an ini. Nah, setelah itu datang lagi kabilah lagi yang namanya kabilah Palestina. Kabilah Palestina yang menempati wilayah antara Gaza dan Yafa. Tahunnya adalah 1200 sebelum Masehi kira-kira. Jadi 3 suku inilah yang beribu-ribu tahun sebelum Ibrahim datang ke tempat itu yang menghuni wilayah itu. Jadi 3 kabilah ini, Kan'aniyun, Finiqiyun, dan Palestina, ribuan tahun. Nah, setelah itu, atau suku ini atau Kan'an ini merupakan nenek moyang dari 11 suku yang pada awalnya menghuni tanah Kan'an kuno, meliputi wilayah Palestina, bagian barat Suriah, bagian barat Yordan, dan Lebanon. Ini atau negeri Syam, waktu itu dikenalnya. Kemudian kira-kira 19 abad sebelum Masehi, setelah itu, ya, maka Ibrahim atau Nabi Ibrahim dan pengikutnya pindah ke tanah Kan'an ini. Dari mana Ibrahim ini? Ibrahim dari mana? Ada yang tahu? Ibrahim itu dari mana? Ya, dari Babilonia, dari Irak. Untuk apa? Untuk berdakwah terhadap bangsa Kan'an ini yang para penyembah berhala ini. Untuk berdakwah bersama siapa? Bersama Nabi Lut alaihi salam. Sementara Siti Hajar di Mekah dan Siti Sarah dibawa ke Palestina ini, dibawa ke Kan'an. Bisa dilihat di surah Al-Anbiya ayat 71.
wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam, tanah yang disucikan, tanah yang diberkahi, atau tanah yang dijanjikan. Inilah yang dimaksud dengan negeri Syam. Paling tidak meliputi 4 negara sekarang ya, Lebanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Kenapa kok disebut dengan negeri yang diberkahi? Paling tidak, yang pertama, tiada suatu batu besar pun melainkan mengalir air tawar di bawahnya. 2, tiada suatu tanah pun yang dikurangi melainkan di negeri Syam akan ditambahi. Yang ketiga, negeri Syam adalah tanah mahsyar dan tanah berbangkit nantinya. Yang keempat, negeri tempat turunnya Isa putra Maryam. Yang kelima, negeri tempat Dajjal menemui ajalnya, dan lain-lainnya. Nah, inilah kenapa tanah ini disebut dengan tanah yang diberkahi, dan banyak lagi yang lainnya. Ini disebut dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Berkah, apa yang dimaksud berkah itu apa sih? Berkah, kenapa kok kita sering disuruh Allah untuk berdoa memohon keberkahan? Berkah itu adalah kebaikan yang utuh di dalam sesuatu dan kemudian selalu mengalami pertambahan kebaikan. Itulah berkah. Nah, hanya Allah yang tahu tentang keberkahan, dan hanya Dia yang mampu memberkahi sesuatu. Kita hanya diperintah untuk memohon keberkahan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Itu kata Allah. Makanya disebut tanah yang berkah, baik sekitar Masjidil Haram ataupun sekitar Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisyam fa innaha safwatu biladillah yaskunuha khairatuhu min khalqihi." Beradalah kalian di Syam, sesungguhnya ia adalah negeri pilihan Allah dan dihuni oleh makhluk-makhluk pilihannya. Itu pada zamannya Ibrahim. Pada era Nabi Yakub atau Israel, Yakub pindah ke Mesir bersama anak-anak keturunannya hingga masa pemerintahan Fir'aun pada zaman Musa. Jadi pindah dari negeri Syam ini. Nah, kemudian 12 anak keturunan Yakub ini dikenal dengan nama Bani Israel. Yang kelima adalah pada masa Nabi Musa, atau dalam waktu yang lama, anak-anak keturunan Israel ini atau Bani Israel ini dijadikan budak-budak oleh Fir'aun. Akhirnya mereka diselamatkan dengan perantaraan Musa ya untuk berhijrah ke Palestina lagi. Kira-kira 1250 sebelum Masehi, maka Bani Israel ini masuk ke tanah Kan'an. Bisa masuk ke tanah Kan'an ini di bawah pimpinan Yusha bin Nun, putra Nabi Musa. Tanah yang dijanjikan, yang disebut di kitab mereka, bukanlah keseluruhan tanah Kan'an sebetulnya. Dan itu pun mereka membangkang ya, pada waktu itu membangkang, gak mau. Ada 3 suku yang tinggal di wilayah itu, sebagaimana kita sebut tadi ya, sebelum ribuan tahun sebelum kedatangan Nabi Ibrahim. Kemudian yang keenam adalah pada masa Daud dan Sulaiman. Nah, Bani Israel ini mencapai kejayaannya pada masa Raja Daud dan Raja Sulaiman. Kekuasaannya terbentang di antara Sungai Nil dan Efrat. Sungai Nil di Mesir dan Efrat di Irak. Membentang dari sana. Bahkan ada istana Sulaiman di dekat Masjidil Aqsa. Nabi Daud ini luar biasa ya. Jadi dia dikasih
keistimewaan oleh Allah, suaranya itu sangat merdu Nabi Daud ini. Bahkan kalau Nabi Daud ini membaca kitab Zabur, angin yang bertiup itu menjadi berhenti. Coba bayangkan, air yang mengalir itu menjadi tidak bersuara, jadi tenang. Burung-burung yang berkicau itu menjadi diam. Itu luar biasa ya. Bahkan orang yang sakit yang mendengar suaranya Daud itu menjadi sembuh. Nah, luar biasa ini keistimewaan Nabi Daud ya. Yang terkenal adalah bisa melunakkan besi itu, bisa menjadi baju ya, bisa melunakkan besi dengan tangannya. Yang ketujuh adalah pada masa Nabi Isa. Nah, inilah Israel mengalami kemerosotan dan wilayah Syam itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi yang terkenal waktu itu, yang terkenal kerajaan adalah Heraklius ya. Selama kira-kira 6 abad. Saya lanjutkan pada masa Islam. Nah, ini yang penting ya, pada masa Rasulullah. Rasulullah ini, pada masa Rasulullah, beliau pernah menginjakkan kakinya di Syam itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, pada perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah. Ini luar biasa ini perang ini. Perang ini untuk menghadapi kerajaan Romawi yang sangat terkenal atau adijaya waktu itu ya. Kerajaan yang nggak ada tandingannya, atau negara yang tak ada tandingannya di waktu itu. Waktu itu Rasulullah sebetulnya mengirimkan surat ke Raja Heraklius untuk mendakwai dia supaya masuk Islam. Nah ternyata utusan Rasulullah ini dibunuh di wilayah Mu'tah. Nah pada waktu itu adatnya atau aturannya, kalau utusan dibunuh itu artinya menantang perang. Itu bahkan sampai sekarang ini masih berlaku sebetulnya. Kalau utusan negara itu dibunuh berarti artinya menantang perang itu. Begitu. Itu dibunuh. Maka Rasulullah mengutus pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Melawan 200.000, 3.000 melawan 200.000. Bayangkan, kira-kira satu orang berbanding berapa itu? Ya mungkin 70-an, 70 orang. Kalau ingin menang, satu orang harus mengalahkan 70 orang. Bayangkan, satu orang dikeroyok 70 orang, gimana? Nah ini 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Ini terjadi pada 8 Hijriah ya. Dan Rasulullah pada waktu perang Mu'tah ini mengangkat 3 panglima sekaligus. 3 panglima sekaligus. Rasulullah bersabda begini, jika Zaid mati syahid, ini panglima yang pertama, Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawaha. Kata Rasulullah, jika Zaid syahid, maka Ja'far yang akan menggantikan. Jika Ja'far syahid, maka Abdullah bin Rawaha yang menggantikan. Ini. Dan ini adalah pertama kalinya Rasulullah mengangkat 3 panglima perang sekaligus di dalam suatu peperangan. Karena beliau tahu bahwa kekuatan militer Romawi itu tidak tertandingi pada waktu itu. Dan ketiga panglima yang diangkat Rasulullah itu semuanya gugur dan mati syahid. Ketiga panglima itu. Dan akhirnya ketika semua pasukan itu bermusyawarah, dialihkan kepada Khalid bin Walid pada perang Mu'tah ini. Dan singkat cerita, perang Mu'tah ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Luar biasa ya, luar biasa ini. Dan saking kuatnya Romawi itu, pedangnya Khalid bin Walid ini sampai putus, sampai patah 9 kali berganti pedang. Saking kuatnya musuh ya. Dimenangkan secara gemilang oleh kaum muslimin. Dan hanya 12 orang atau sekitar 10 orang saja yang mati syahid di antara kaum muslimin. Setelah itu terjadilah perang Tabuk. Rasulullah mengirimkan 30.000
kaum muslimin melawan 300.000 pasukan Romawi pada tahun 9 Hijriah, setahun kemudian. Dan ini tidak terjadi perang. Kerajaan Romawi ini takut kemudian melarikan diri ya. Melihat 300.000 menghadapi 30.000 itu lari itu. Tidak terjadi perang. Saya lanjutkan kepada masa Abu Bakar. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini pertama masa Abu Bakar. Jadi intinya pada masa Rasulullah tadi itu untuk merebut kawasan Syam sebetulnya. Ya. Nah, kemudian pada masa Abu Bakar mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid dan berhasil menguasai Balqa dan Mu'tah. Kemudian beliau Abu Bakar mengutus Abu Ubaidah dan 40.000 pasukannya dan berhasil menguasai Ajnadin. Kemudian yang ketiga adalah pada waktu mengutus pasukannya pada perang Yarmuk tahun 13 Hijriah, dan perang ini menang dan Heraklius melarikan diri pada perang Yarmuk ini. Nah, ini masa Abu Bakar, dan kemudian pada perang Yarmuk ini Abu Bakar wafat ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, Syam dan Baitul Maqdis dikuasai penuh oleh kaum muslimin secara tuntas, dan kaum Nasara mengajukan perdamaian kepada Umar, dan Umar menulis ketetapan perdamaian. Dan di situ tetap nggak diapakan, kalau damai ya sudah, ya ibadah sendiri-sendiri, nggak mengganggu yang lain. Ya, saya teruskan kepada masa Utsman dan masa Ali. Pada masa Utsman dan Ali ini, pada masa Utsman hanya terjadi perluasan wilayah, Syam sudah dikuasai, dan pada masa Ali ini ya banyak terjadi konflik internal, sehingga timbullah berbagai golongan seperti Syiah, Khawarij, dan lain-lainnya ya. Tapi negeri Syam ini masih bisa dikatakan di bawah kaum muslimin. Berikutnya adalah pada masa Daulah Islamiyah, atau dikenal dengan, mungkin ini dikenal dengan masa tabi'in ya, atau dinasti Bani Umayyah yang pertama ya. Pada masa dinasti Umayyah, ibu kotanya di Damaskus, pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Masih dikatakan aman negeri Syam ini, dan disinilah mungkin ada tokoh yang terkenal ya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin pernah kenal semuanya. Ini pada masa dinasti Bani Umayyah. Berikutnya pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ini sampai kepada nenek moyangnya ya, Abbas paman Rasulullah. Ibu kotanya di Baghdad. Nah, ini pada masa ini negeri Syam ini mulai kacau ini pada masa Bani Abbasiyah ini. Tapi Allah mengutus seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi pada masa ini, dan beliau bisa membebaskan Al-Aqsa, luar biasa ini Salahuddin Al-Ayyubi ya, pada masa Bani Abbasiyah ini. Dan Imam Al-Ghazali yang kita kenal itu ada di zaman ini ya. Imam Syafi'i juga ada di zaman ini di Bani Abbasiyah. Atau mungkin yang terkenal lagi Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang sekarang lagi diperselisihkan ya pada masa ini. Kemudian yang terakhir adalah pada masa Turki Utsmani. Nah, ini kekhalifahan Islam yang terakhir pada masa Turki Utsmani. Ibu kotanya adalah di Turki. Tahu bendera Israel kan? Bendera Israel itu adalah didasari warna putih, kemudian ada 2 garis biru, di tengahnya ada bintang ya, bintang David namanya. Betul ya, bendera Israel kayak gitu ya. Di tengahnya bintang David, didasari diapit oleh 2 garis biru. Apa artinya? Nah, ini artinya adalah 2 garis biru yang mengapit itu adalah garis sungai, namanya Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nah, yang di tengah bintang David itu itulah yang mereka maksud dengan tanah yang dijanjikan. Nah,
itulah sebetulnya cita-cita negara Yahudi ya. Usahakan kita menghilangkan sebutan Israel ya, usahakan bisa menghilangkan sebutan ini, karena ini adalah seorang nabi yang mulia ya. Dan mereka senang menggunakan ini untuk menutupi keburukannya sebetulnya. Ya, kita sebut Yahudi aja. Nah, inilah sebetulnya cita-cita orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya, yaitu antara sungai Nil dan sungai Efrat di Irak ya. Pada masa Turki Utsmani ini raja terakhir, bukan raja terakhir sebetulnya, saya nyebutnya raja terakhir Daulah Utsmaniyah yang masih tegas, berkata seperti ini: selama aku hidup tidak akan berdiri negara itu, negara Israel Raya ini tidak akan berdiri negara itu. Akulah yang akan menjadi penghalang atas hal itu. Ini kata Sultan Abdul Hamid. Kemudian pada waktu itu terjadilah gerakan untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II ini, yang dipelopori oleh organisasi yang bernama Donmeh, jadi dari orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda ini dipelopori oleh Mustafa Kemal. Nah, dengan cara-cara yang teramat licik, akhirnya Sultan Abdul Hamid II ini dicopot pada tanggal 27 April tahun 1909. Nah, ini dari sebelum Masehi, sudah abad 19 ini ya. Nah, pada 3 Maret tahun 1924 ini Muhammadiyah sudah berdiri ini di Indonesia ini. Muhammadiyah berdiri ini tahun 1912 atau 1911 ya, kalau nggak salah ya. Pada 3 Maret 1924 maka Daulah Islamiyah secara resmi dihapus. Ya, secara resmi dihapus dan disusul dengan penghapusan undang-undang Islam. Kalender Hijriyah diganti dengan Masehi. Libur diganti dengan hari Ahad. Pakaian barat disosialisasikan secara besar-besaran. Aksara Arab diganti dengan Latin. Bahasa Arab ditiadakan. Adzan diganti dengan bahasa Turki. Nah, ini adzan sudah lama ini kayak gini nih, yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Jadi adzan diganti dengan bahasa Turki, bukan bahasa Arab lagi. Atau yang heboh barusan apa? Adzan dengan diganti lafadznya, diganti dengan jihad-jihad, kan lagi heboh itu ya. Diganti hayya alal jihad ya. Kemudian yang berikutnya, masjid diganti jadi museum. Nah, luar biasa ini Mustafa Kemal ini. Tokoh yang sebagai tokoh penghancur Daulah Islamiyah. Ini ada sedikit pidato Mustafa Kemal setelah Daulah Islamiyah ditutup. Kita sekarang ini berada di abad 20. Tidak mungkin kita berjalan di belakang kitab yang membahas tentang buah tin dan buah zaitun. Ini pidato Mustafa Kemal. Jadi setelah kehancuran Daulah Islamiyah ini, maka mentari Daulah Islamiyah yang telah berabad-abad bersinar akhirnya tenggelam. Negeri Syam dan Palestina seperti kehilangan seorang ayah yang selama ini menjaga dan melindunginya. Maka kini dia harus berjuang sendirian mempertahankan tanahnya yang suci dari cengkraman Zionis Israel yang didukung penuh oleh negara-negara barat. Kira-kira gitu ya pagi ini yang bisa saya sampaikan tentang tafsir dari Al-Maidah ayat 21 sehubungan dengan tafsir ini dan sejarah Al-Ardul Muqaddasah dari masa ke masa ini. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.